Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa subscribe. Selamat datang di channel Worth.com. Lama tak berjumpa teman-teman. Kita ketemu lagi di channel Worth.com ini. Kali ini kita membahas tentang memperbaiki atau mengatasi power supply yang kipasnya itu berisik. Biasanya itu karena kipasnya sudah macet ya, sudah kering di bearing atau di porosnya itu sudah kering. Contohnya seperti ini. Ini contoh pertama yang kita kasus pertama kita pakai power supply standar nih, denger ya. Jadi dia berisik seperti itu karena dia macet di kipasnya saja. Untuk power supply kondisi seperti ini sebenarnya tidak ada yang rusak pada mesinnya. Kalau dalam kondisi normal teman-teman pakai masih normal ya. Untuk mengatasinya pertama-tama kita buka dulu semua bautnya nih, baut buat penutup si case power supply-nya ini seperti ini. Lalu kita buka. Jadi yang bermasalah itu cuman kipasnya aja. Kalau kipas cuman berisik gitu tapi normal nih kita pakai, kita butuh perbaiki kipasnya saja. Tapi untuk beberapa jenis power supply ya standar seperti ini ada yang bisa dibenerin, ada yang memang harus diganti kipasnya. Case-nya seperti ini contoh kasusnya ya. Kita buka dulu kipas ininya, baut dudukannya. Nah, pada umumnya biasanya ini ada lubang di tengah stiker ini, kita buka aja ya. Pada umumnya di sini ada, ini bisa dicongkel pada umumnya. Nah, coba kita buka dulu ya, kita cobain. Kalau ini bisa dibuka, kita tinggal kasih pelumas pada tengahnya itu. Kalau bisa dibuka teman-teman ya. Kita cobain lagi pakai yang lebih tipis, tadi pakai obeng min, kita cobain pakai ujung cutter. Oke, berarti ini paten teman-teman. Untuk case atau kasus seperti ini, kipasnya ini tidak bisa kita lumasin. Jadi kita cari kipas yang ukurannya sama. Biasanya untuk power supply standar seperti contoh pertama ini, kipasnya itu ukuran 8 cm. Nah, beberapa di power supply lain yang standar lainnya itu kipasnya biasanya gini, ada lubangnya. Kita buka stikernya, dia ada lubangnya. Jadi kalau macet atau berisik, udah seret gitu kipasnya, kita tinggal lumasin di lubang itu. Dibuka stikernya, lalu kita siapkan. Ini saya nyiapin minyak apa sih yang buat masak, minyak goreng gitu ya. Mau yang bekas mau yang baru nggak apa-apa. Kita butuhnya cuma sedikit aja, paling 1 tetes 2 tetes aja untuk melumasi saja sebenarnya teman-teman. Atau mau pakai pelumas rantai motor juga bisa. Nih cuman segini aja ya. Oke, cukup sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Setelah kita lumasin, kita minyakin tengahnya, lalu kita putar-putar seperti ini. Fungsinya supaya minyaknya mengalir ke semua sisinya ya, semua sisinya, supaya yang kering-kering di dalamnya itu terlumasi semua, supaya macetnya hilang. Jadi putarannya halus lagi. Lalu kita bersihkan bekas minyak yang luber keluarnya. Kita putar lagi, memastikan udah halus ya putarannya, udah lancar, tidak macet lagi. Setelah kita lap minyaknya, kita siapkan lakban bisa atau selotip bisa. Di sini saya pakai lakban atau selotip yang aluminium foil supaya lebih lengket aja, karena dia buat menutup supaya si porosnya itu nggak masuk debu dan juga si bekas minyaknya nggak nyiprat-nyiprat pas muter. Seperti itu. Jadi kipas ini untuk yang kasus power supply ini kita harus ganti karena dia tengahnya tidak bisa dilepas ini ya. Jadi kita ganti dengan kipas yang seukuran. Berikutnya ini udah sama ya, ukurannya sama, sesuai, cocok untuk penggantinya. Berikutnya tinggal kita gunting aja. Yaitu kipas yang ini kita mau pindahkan ke power supply ini. Kita gunting saja, dan kebetulan memang warna kabelnya juga sama. Jadi tinggal kita gunting yang ini, yang bawaan power supply-nya tidak terpakai, kita gunting juga yang
penggantinya kipasnya. Lalu disambungkan saja sesuai dengan warnanya, merah dan hitam. Hitam biasanya groundnya ya. Yang merah massa biasanya. Kita sambungkan seperti biasa, jangan lupa dikasih selasi atau pakai selang bakar, sering tube ya. Selang bakar juga bisa. Pastikan tidak ada yang terbuka di kabel-kabel sambungannya. Setelah selesai seperti ini, sudah aman, kabelnya sudah terisolasi dengan baik. Nah, untuk kipas power supply standar gini, arah anginnya ke arah luar ya teman-teman. Jadi arah angin itu yang menuju palang itu tuh arah angin ke situ. Jadi kita pasangkan palangnya itu mengarah keluar. Fungsinya untuk membuang hawa panas dari dalam power supply, dari mesin power supply atau PCB power supply-nya. Jadi kita pasang seperti ini ya, palangnya arah ke luar, ke belakang. Setelah selesai kita bisa pasang kembali tutup dari si case-nya power supply ini, penutupnya power supply. Mari kita coba. Kalau teman-teman mau ngetes power supply tanpa menyolokkan ke motherboard, tinggal di shortcut saja kabel warna hijau dengan kabel hitam di sebelahnya. Kabel hitam itu groundnya. Lalu kita colokkan kabel untuk listriknya. Teman-teman bisa lihat dan bisa dengar suaranya sudah hening lagi, normal lagi, bagus lagi, dan kita bisa pakai kembali. Sip ya. Nah, sudah hening lagi ya kipasnya. Jadi dia cuman kering aja di porosnya begitu. Tapi untuk yang ini tadi kita ganti kipasnya karena bagian tengahnya tidak bisa dibuka seperti itu teman-teman ya. Berikutnya ini ada case yang berikutnya, kasus berikutnya ini power supply-nya mini di casing yang slim. Power supply yang ukurannya kecil ya fisiknya. Kita coba buka, ini juga berisik dia. Jadi pas awal nyalain dia krek. Jadi biasanya kasusnya sama, hanya kotor atau kering saja di bagian poros tengahnya itu juga. Nih teman-teman lihat ukuran power supply mininya. Power supply yang ini juga mau kita benerin karena ini juga yang power supply yang sebelah kiri ini itu juga bermasalah di kipas. Oke, untuk power supply mini dulu ya kita kerjakan. Kita pertama-tama buka dulu semuanya seperti biasa. Kita buka semua bautnya, baut yang untuk power supply-nya. Kita buka power supply-nya, sip. Untuk power supply ini teman-teman tidak seperti yang pertama tadi, si kabel fan atau kipas power supply-nya itu dia tidak disolder ke PCB atau mesin power supply-nya, dia pakai soket. Teman-teman bisa lihat yang putih ya. Jadi bisa kita copot dulu. Kalau modelnya yang bisa dicopot dulu seperti ini, model soket, kita lebih mudah mengerjakannya. Kita bisa lepas dulu karena kabelnya tidak nyangkut-nyangkut. Oke. Kita coba cek nih tengahnya. Seperti biasa buka stikernya. Mudah-mudahan tengahnya ini bisa yang bisa dibuka ya, yang bolong. Jadi kita tidak perlu ganti kipas, kita tinggal lumasin saja. Kita coba congkel dulu teman-teman. Apakah bisa terbuka? Terbuka, iya bisa ternyata. Jadi kalau seperti ini kita cuman tinggal lumasin saja tengahnya, tidak perlu mengganti kipas. Jangan lupa tutup tengahnya itu, biasanya kalau nggak karet dia plastik gitu keras, itu disimpan jangan sampai hilang supaya bisa ditutup lagi. Kita kasih minyak setetes 2 tetes boleh, tidak usah terlalu banyak, nanti dia melebar atau nyiprat-nyiprat kemana-mana ya teman-teman. Seperti biasa, setelah kita minyakin seperti biasa, jangan lupa diputar-putar, putar-putar supaya minyaknya itu tuh masuk sampai ke semua sela-selanya.
Jadi yang seret itu dia akan hilang dan putarannya halus kembali teman-teman. Jangan lupa stiker atau lakban atau selotip dan juga tisunya kita lap bekas minyak yang di keluar-keluar itu ya, supaya nanti stikernya nempel. Ini tutupnya tadi bawaannya, tutup karetnya kita pasang lagi, tutup karet bawaannya, terus kita tutup lagi pakai, di sini saya pakai yang aluminium foil tadi ya. Jadi supaya si tutup karetnya itu nggak gampang lepas aja teman-teman, ditahan lagi pakai si stiker atau selotip seperti ini ya. Oke, sip. Kita bersihin dulu. Kalau lagi kita bongkar-bongkar begini, kita bersihin. Jangan lupa siapin kompresornya atau buat angin sebrot-sebrotnya, buat yang bersihin debunya nih teman-teman. Saya pakai kompresor portable seperti ini ya. Kalau kita lagi ganti atau benerin kipasnya, lagi bongkar power supply-nya, sekalian aja bersihin gini biar dia lebih awet aja dipakainya ya teman-teman. Oke, sudah bersih, kita pasangkan kembali fan-nya, soketnya ke mesin atau PCB di power supply-nya. Ini soket untuk ke fan atau kipasnya. Lalu kita pasangkan lagi seperti semula teman-teman. Jangan lupa dipasang bautnya semua, lap-lap bersih dulu, lanjut kita pasang. Begitu ya teman-teman. Untuk yang case-nya, kasusnya power supply yang mini tadi. Berikutnya ini yang power supply-nya model kipas besar seperti ini yang di bawah ya teman-teman. Biasanya power supply pure, ada juga sih yang nggak pure ya, yang modelnya seperti ini. Ini kasusnya sama, seret juga nih kipasnya dan kotor banget, jadi sekalian kita bersihin. Seperti biasa ya, dibuka dulu semuanya tadi sudah. Dan ini modelnya soket juga teman-teman, jadi kita tinggal cabut dulu untuk mempermudah kita mengerjakan proses memperbaiki kipasnya. Dan ini kipasnya ini salah pasang teman-teman, kayaknya sama yang pakainya ini pernah dibersihin zaman kapan mungkin, tuh dipasangnya kebalik. Harusnya yang palang ini menghadap ke dalam. Untuk yang power supply model gini, dia palangnya atau arah anginnya mengarah ke mesinnya ya, jadi mengarah ke dalam. Harusnya seperti ini masangnya, tadi terbalik ya. Jadi kita sekalian perbaiki posisinya. Sebelumnya kita bersihkan dulu, saya bersihkan dulu ya, saya skip aja. Mau saya bersihin, jadi kita enak kerjainnya nih. Oke, sudah bersih teman-teman ya. Ini case-nya nih, dan ini kipasnya sudah bersih. Mudah-mudahan ini juga yang model tengahnya lobang ya teman-teman, kayaknya sih lobang sih. Ini kalau kita tekan dia ada agak dekok gitu. Nah ini seret kayak gini, kipasnya sudah kering di tengahnya. Oke ya, tengahnya ini kayaknya bisa dilepas teman-teman. Nah kalau kipas yang model tengahnya bisa dilepas gini, pokoknya nggak usah cari kipas ganti lainnya, tinggal kita lumasin saja. Kalaupun misalnya teman-teman di kasusnya power supply teman-teman misalnya seret dan dibuka ternyata tidak ada tengahnya seperti ini, tidak bisa dibuka, berarti teman-teman ganti dengan kipas lain. Kalau untuk yang model seperti ini dia 12 cm ya biasanya umumnya. Sudah kita kasih minyaknya, lalu kita putar-putar. Ini masih agak keset ya, masih agak seret. Putar-putar terus sampai nanti dia akan lancar dengan sendirinya setelah minyaknya tuh melumasi, mengolesi semua bagian poros tengahnya itu.
Setelah putaran kipasnya normal dan lancar lagi, kita tinggal lap aja bekas minyaknya. Dan penutup tadi kita siapkan penutup bawaannya ini ya. Kalaupun hilang sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, tinggal ditutup aja pakai lakban. Cuman biar lebih safety kan, ini bisa kita pasang lagi dan tetap kita tutup lagi pakai stiker, atau bisa juga selotip, atau bisa juga lakban seperti ini juga bisa, untuk memperkuat aja biar gak gampang lepas penutupnya. Setelah selesai, kita tinggal pasangkan lagi kipasnya. Pertama-tama dipasangin dulu ke dudukan kipasnya dulu sebelum dipasangkan soket ke PCB mesin power supply-nya itu ya. Arah anginnya harus ke dalam teman-teman. Untuk model power supply seperti ini, arah angin ke dalam mengipasi si mesin di dalamnya ya. Oke, kita pasang kipasnya. Setelah selesai, kita pasang lagi pada soketnya dan kita bisa pasangkan semuanya lalu selesai deh. Ini soket yang tadi ya. Pastikan nancapnya sempurna teman-teman ya. Sip. Jangan lupa dibaut semuanya. Selesai. Jadi kipasnya, kipas power supply dan power supply kita ini tidak akan berisik lagi. Kipasnya juga bisa bekerja maksimal mendinginkan PCB atau mesin di dalam power supply-nya itu. Begitu teman-teman, karena dia akan mengurus listrik tuh, dia jadi terbebani dan biasanya panas. Kipasnya harus terjaga, putarannya harus bagus. Dan sekarang power supply-nya bisa kita pakai lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe. Oke, see you next time teman-teman.